punya ini Apa? PPT yang di subsidi. Gue mau ganti PPT soalnya itu yang salah. Mau ganti PPT? Iya. Mana? Yes, masuk. Nice. Ini Bang, di mana? Kok kosong? Di sini. Iya, mana di mana? Apa ini? Mana? Di mana? Ini bukan PPT hasil ini kan? Nah, Berarti ini enggak jadi. ini yang benar. Sip. Belum sih. Lihat. Keren. Ya, Yap, udah. Yang ini Pak. Boleh. bisa bentar ya. Lagi. Ya udah. Ya Sirni, Erika langsung standby aja PPT-nya, salah satunya langsung di share screen aja. Bisa aja. Mana sih Nanti itunya? waktu pembukaan sama Pak Daniel baru share screen-nya dihilangkan. Halo. Tadi Pak. Suruh share screen aja. Mana share screen? Nah. Ini PPT. Bisa kan share screen? Ini bisa screen kok. Coba tanya Pak, itu udah masuk. Udah masuk loh. Ada masuk. Pak Avandi itu udah masuk ya share screen apa namanya PPT-nya ya? Beliau keluar nih. Coba digedein. Di slideshow. Play from start. Terus bagus bajunya. Halo. Apa? Data. Oh, ketiduran. Saya kalau ketiduran itu biasanya orang. Oh enggak, ketiduran. Banyak orang. Anak buah maksudnya. Anak. Oh gitu. Ya. Tapi dia bilang saya tadi. Tapi nggak respon. Ada niat aja. Kenapa sih nggak pakai assalamualaikum bismillah? Oh. Zoom-nya ganggu kan? Jadi kita pakai dulu. Dari kemarin. Satu kita. Kayaknya subscribe-nya belum dibayar. Oh iya. Emang kepikiran ya? Tanpa tahu. Nah jadi oke. Sambil dibuka. Tadi langsung muncul. Iya, Pak Daniel join langsung. Kira endingnya? Pending, Pak. Ya. Tahun depan. Ya, Pak. Jangan pending, Pak, malah gitu. Sampaikan aja Google Meet-nya gangguan gitu, mitain aja saat. Iya, Zoom-nya gangguan, Meet palingnya gitu. Oh, udah. Oh, bisa. Oh, tadi aja dia putus-putus, saya tadi yang marah-marah tidak terlalu verifikasi. Ya kan? Nah, ada terima apa? Dua, cuma dari mana? Kalau dia pakai kuota bisa ya? Kitanya yang pakai kuota karena dia berisik kan, dia penerima. Kalau kita yang directory, nah itu yang mengakibatkan kita emis. Kamu ada kuota kan? Ikutin kuota. Nah, tethering. Oh, udah tethering. Nah, telepon sekarang, Sir, kamu gak usah ngurusin yang lain, ngurusin sidang dulu. Kamu ngurusinnya yang mau pada fokus sidang, kamu ngurusinnya. Kamu telepon Pak Danielnya. Iya, Pak. Halo, assalamualaikum Pak Daniel. Halo, assalamualaikum. Dapat dikenakan kepada kelompok yang berperang, yaitu Assalamualaikum. kompensasi Salam, Pak. Ya Sirni diinikan dulu. sedangkan bagi ini Apa namanya? Gimiknya Mas. Pastikan dulu. Limitnya udah masuk belum? Udah tadi. Udah. Itu tadi ada suaranya kan? Iya, masuk. Udah nih Pak Daniel. Pak Daniel, Coba sudah sebentar. standby? Oh, ininya udah dimatiin dulu. Iya, Pak. Halo, Pak Daniel.
Daniel, halo. Ya, sudah ya. Badan ya. Sambil menunggu Pak Mas. Halo, Yasirni dan teman-teman di ruang sidang. Ini Pak Daniel sudah standby. Pak Kabit, silahkan bisa mulai sambil jalan Pak Kabit. Sudah quorum. Yasirni, tolong di unmute. Tadi saya mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Suryanto SHMM selaku pembimbing sekaligus juga pelaah. Yang saya hormati Bapak Dr. Daniel SHMH selaku pembimbing sekaligus juga pelaah. Yang saya hormati Pak Nanda Juna selaku pembimbing sekaligus juga pelaah yang mungkin sedang berhubungan. Bapak Afandi Sitamala SHLN selaku sekretaris bidang. Mahasiswa, mahasiswi teruji, Saudara Yasirni Hikam dan Saudari Erika yang saya cintai, saya banggakan, dan juga teman-teman mahasiswa yang hadir pada hari ini. Baiklah, karena pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan kasih sayangnya, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan ibadah khidmat yang sangat luar biasa banyak ya, yang harus banyak disyukuri, yang terutama mungkin nikmat iman Islam yang mudah-mudahan iman Islam itu kita bisa berlakukan sampai kita ini dalam beralamin. Salawat dan salam dan peningkatan kepada junjungan kita besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat. Belum mulai ya, Sir? Sudah dimulai pembukaan Pak, baru pembukaan oleh Pak Kabit Pak. Ya, Sir, belum mulai. Belum Pak, ini baru pembukaan Pak. Izin bertanya, bagaimana pengaturan pelindungan terhadap penduduk sipil dalam situasi ini? Kita hari Selasa tanggal 2 November 2021 akan mengadakan sidang skripsi atas nama Muhammad Yasir Hikam 11170424 dan juga Saudara Erika nomor NIM 11117231. Sekarang pukul sudah menunjukkan jam 10:10, sudah hampir 1 jam lebih dari waktu, dan sesuai ketentuan kita sudah dihadiri oleh 3 penguji, oleh Pak Daniel melalui via Zoom, oleh Pak Suryanto dan saya sendiri. Jadi telah memenuhi quorum sambil kita berjalan dengan waktu yang terus berjalan. Marilah kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silakan mahasiswa-mahasiswi teruji berdiri di depan.
Saya selaku pimpinan sidang kembali menanyakan apakah saudara siap untuk mengadakan sidang skripsi pada hari ini? Baik, yang pertama, ya, kalian diharapkan mampu memanfaatkan hasil penelitian kalian dengan sebaik mungkin, seefektif mungkin, ya, dan jawab pertanyaan dari para tim penelaah dengan sebaik-baiknya. Jika ada hal-hal yang memang kalian masih belum pahami, kalian tanyakan, kalian catat, dan kalian diskusikan. Ya. Yang kedua, tentu saja ini adalah finally, ya, ini adalah final untuk kalian selama kalian mengadakan studi di Fakultas Hukum ini. Untuk itu, kami para tim penguji juga berharap kalian mampu menampilkan yang terbaik. Kami yakin bahwa penelitian saudara adalah penelitian yang dibuat oleh kalian sendiri, sehingga kalian mampu memaparkan hasil penelitian ini dengan baik. Ya, jawab semua pertanyaan para tim penelaah dengan sebaik-baiknya. Ya. Itu saja dari saya selaku pimpinan sidang. Untuk kita mempersingkat waktu, mungkin sekiranya ada tambahan dari Pak Suryano. Kalau tidak ada, baiklah kita mulai. Silakan. Untuk yang pertama, Saudara Yasin punya waktu sekitar 10-15 menit untuk mempresentasikan penelitian skripsi saudara. Ya, nanti berikutnya baru Saudari Erika. Baik, silakan, Saudara Yasin. Silakan di share screen dulu ya Yasirnya. Iya. Sudah terlihat Pak ya? Iya, di full screen ya, Dek. Sudah. Oke. Sudah full. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in walau muridin wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, sehingga saya khususnya sebagai mahasiswa akhir yang sedang dihadapi sidang akhir gitu kan oleh guru-guru saya, dosen-dosen saya, dan harapan saya bisa berkah terus untuk kedepannya, dan dalam sidang akhir ini selalu dilimpahkan rahmat oleh Tuhan serta berkah dari guru-guru saya dan dosen-dosen saya yang hari ini sedang menjadi penelaah dan penguji sidang akhir saya. Untuk tak lupa kepada baginda kita Habibina wa Syifina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan syafaat, yang akan memberikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Sebelum itu saya ingin mempresentasikan mengenai penelitian untuk pengajuan syarat gelar sarjana hukum Deva Untirta dengan judul penelitiannya terkait pembukaan kantor perwakilan diplomatik oleh Maroko di wilayah Sahara Barat berdasarkan The Montevideo Convention on the Right and Duties of State. Itu kan. Pendahuluan mengenai terkait latar belakangnya. Latar belakangnya terkait intinya pembukaan kantor perwakilan oleh Maroko di wilayah Sahara Barat terdapat konflik panjang yang mana merupakan rangkaian daripada konflik antara Maroko dan Sahara Barat terkait pembukaan kantor perwakilan diplomatik ini. Lalu konflik tersebut, pembukaan kantor perwakilan diplomatik oleh Maroko di wilayah Sahara Barat tersebut melanggar pasal 8 dan 9 Konvensi Montevideo. Sehingga dengan demikian saya membuat suatu penelitian dengan judul pembukaan kantor perwakilan diplomatik oleh Maroko di wilayah Sahara Barat berdasarkan Montevideo Convention on the Right and Duties of State 1933. Identifikasi masalahnya itu pertama, bagaimana pembukaan kantor perwakilan diplomatik oleh Maroko di wilayah Sahara Barat berdasarkan The Montevideo Convention. Lalu yang kedua, bagaimana langkah-langkah penyelesaian atas pembukaan kantor perwakilan diplomatik oleh Maroko di wilayah Sahara Barat berdasarkan hukum penyelesaian sengketa internasional. Lalu
terkait tujuan penulisannya, yaitu untuk mengetahui pembukaan kantor perwakilan diplomatik oleh Maroko di wilayah Sahara Barat berdasarkan The Montevideo Convention. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah penyelesaian atas pembukaan kantor perwakilan diplomatik oleh Maroko di wilayah Sahara Barat berdasarkan hukum penyelesaian sengketa internasional. Lalu mengenai kegunaan penelitiannya, ada kegunaan teoritis yang tentunya untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi suatu tambahan referensi masukan data ataupun literatur. Yang kedua, ada kegunaan praktisnya mengenai menjadi bahan acuan terkait perolehan wilayah. Ini sebenarnya ada tipe perolehan wilayah pada masa kini menjadi acuan bagi hakim untuk memutuskan perkara dan mengadili mengadili sengketa tersebut, memberi pengetahuan lebih tentang ilmu hukum internasional. Lalu kerangka pemikiran berdasarkan prinsip non-intervensi dan teori kedaulatan negara. Untuk metode penelitiannya, yang pertama metodenya itu bahan pustaka dengan meneliti suatu data sekunder, spesifikasi penelitiannya, penelitian kualitatif, tentunya dengan pendekatan historical approach dan case approach. Lalu sumber datanya mengenai yuridis normatif dan teknik pengumpulan data, library research, analisis data, yuridis kualitatif, dan terakhir lokasi penelitian Perpus FH dan Untirta, dan terakhir Perpustakaan Nasional. Bab 2 mengenai tinjauan teoritis prinsip non-intervensi dan teori kedaulatan negara. Untuk prinsip non-intervensi mengenai pengertiannya sebenarnya banyak di pengertian prinsip non-intervensi dan itu tersirat di beberapa konvensi internasional mengenai, khususnya saya mengutip di pasal 2 ayat 7 Piagam PBB menjelaskan bahwa suatu negara dilarang untuk ikut campur atau mengintervensi urusan dalam negara lain. Hal ini mencakup segala urusan negara tersebut baik politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi dan urusan lainnya. Lalu prinsip non-intervensi sebagai prinsip-prinsip hukum umum, general principle of law dalam hukum internasional, prinsip dasar bagi kalangan masyarakat internasional dan menjadi sumber hukum internasional yang juga merupakan jus cogens. Lalu penerapan prinsip non-intervensi dalam hubungan masyarakat internasional itu terdapat di perjanjian Lateran, salah satunya ya, sebenarnya banyak kalau misalkan aplikatifnya di dalam beberapa konvensi internasional. Saya akan sebutkan yang pertama di perjanjian Lateran, Traktat mengenai Tibet, Piagam PBB, Deklarasi on Principle of International Law, Friendly Relation and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United States, dan terakhir di Montevideo Convention pasal 8. Lalu untuk teori kedaulatan negara, pengertian teori kedaulatan negara, kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu, kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara. Lalu teori kedaulatan negara dalam lingkungan masyarakat internasional mengenai maknanya negara dalam sistem internasional adalah relations of fragility, sehingga sebenarnya dalam perkembangannya itu merekonstruksi kedaulatan sebagai tanggung jawab hingga pada akhirnya bagaimana responsibilitas negara terhadap mempertahankan kedaulatannya, juga termasuk isinya yang mana berisi tentang wilayahnya, penjagaan wilayahnya, lalu responsibilitas terhadap masyarakat negara tersebut gitu. Lalu bab 3 mengenai tinjauan umum tentang Montevideo Convention on Drug and Disease of States 1933 dan pembukaan kantor perwakilan diplomatik oleh Maroko di wilayah Sahara Barat. Montevideo Convention mengenai sejarah dan perkembangan permasalahan mengenai penentuan diakuinya sebuah negara di bagian Amerika, lalu berdirinya suatu negara dan sahnya suatu negara dapat dikatakan sebuah negara. Lalu sebagai sumber hukum internasional merupakan perjanjian internasional, lalu treaty making power, dan terdapat asas fakta san servanda di dalamnya. Lalu mengenai larangan intervensi terdapat di artikel 8 Montevideo Convention, no state has the right to intervene in the internal and external affairs of another. Dan juga sebenarnya artikel 9 menjelaskan mengenai terkait kedaulatan juga. Sebenarnya ini juga bersinggungan terhadap kerangka berpikir tadi terkait teori kedaulatan negara. The jurisdiction of state within the limit of national territory applies to all the inhabitants, nationals, and the foreigners are under the same protection of law, and the national authorities and the foreigner may not claim right other or more extensive than those of the nationals.
Lalu pembukaan kantor perwakilan diplomatik Maroko di wilayah Sahara Barat. Pengertiannya terkait pendirian kantor perwakilan diplomatik adalah upaya untuk mempermudah hubungan diplomatik kenegaraan karena dengan didirikannya kantor perwakilan akses hubungan kenegaraan menjadi lebih mudah dan dekat. Pendirian kantor perwakilan ini merupakan bentuk kegiatan administratif negara penerima. Dalam peresmian kantor perwakilan diplomatik suatu kenegaraan haruslah dilakukan oleh negara penerima karena memang hal tersebut masih dalam rangka kegiatan hubungan diplomatik antara negara penerima dan negara pengirim. Lalu dalam pandangan hukum internasional, kegiatan pembukaan kantor perwakilan diplomatik tersebut dibuka oleh Maroko dan bukan oleh Sahara Barat, dan ini terjadi di El Aaiun. Konflik panjang dan ini juga sehingga konflik panjang antara Maroko dan Sahara Barat kembali memanas. Lalu perolehan wilayah kenegaraan dalam lingkungan internasional sebenarnya ini manuver diplomatik ini untuk siasah sebenarnya dari Maroko untuk melakukan perolehan wilayah di wilayah Sahara Barat gitu kan. Konflik perolehan wilayah kenegaraan dalam lingkungan internasional banyak sebenarnya terjadi bukan hanya antara Maroko dan Sahara Barat, melainkan ada konflik wilayah Palestina dan Israel, intervensi Rusia terhadap Ukraina pada perolehan wilayah Crimea, dan terakhir konflik wilayah antara Sahara Barat dan Maroko. Lalu untuk bab 4 terkait analisis tentang pembukaan kantor perwakilan diplomatik oleh Maroko di wilayah Sahara Barat berdasarkan The Montevideo Convention, Direct Undertakings of States 1933. Analisis tentang pembukaan kantor perwakilannya itu yang pertama merupakan konflik wilayah, jelasnya itu terdapat upaya perdamaian. Sebenarnya udah melakukan upaya perdamaian mengenai Maroko oleh Sahara Barat dengan PBB mendirikan suatu the United Nations Mission of the Referendum in Western Sahara. Kegiatan pembukaan kantor perwakilan diplomatik merupakan manuver diplomatik yang dilakukan oleh Maroko dalam upaya perolehan wilayah. Tindakan tersebut telah melanggar pasal 8 dan 9 Montevideo Convention, telah melanggar prinsip non-intervensi dan teori kedaulatan negara. Oleh karena itu bisa dilihat dengan petanya, ini petanya saya ambil dari negara Inggris yang sebenarnya sudah mengakui terkait kedaulatannya Sahara Barat gitu kan. Dan mengakui kemerdekaannya Sahara Barat. Lalu analisis tentang langkah-langkah penyelesaian untuk tindakan intervensi Maroko terhadap Sahara Barat dalam pembukaan kantor perwakilan diplomatik berdasarkan hukum penyelesaian sengketa internasional adalah pertama, upaya PBB menyelesaikan jalur perdamaian dengan mendirikan MINURSO. Dalam artian dalam penyelesaian sengketa ini sebenarnya PBB setelah melakukan upaya jalur damai lah untuk menyelesaikan sengketa internasional tersebut. Lalu penyelesaian sengketa internasional secara hukum yang dapat dilakukan dengan di pengadilan arbitrase dan pengadilan judisial sebenarnya di pengadilan internasional ICJ. Sebenarnya kalau apabila sebenarnya ini bisa diselesaikan jalur hukum, potensi kemenangan yang akan didapat sebenarnya lebih besar oleh Sahara Barat dibanding Maroko, sehingga nanti arah tujuannya itu adalah bagaimana Sahara Barat ini dalam kedudukannya di negara-negara anggota PBB dapat diakui kemerdekaannya oleh seluruh negara, karena hari ini perolehan kemerdekaan Sahara Barat ini belum sepenuhnya diakui secara keseluruhan oleh negara-negara di dunia gitu kan. Lalu terakhir bab 5 penutup kesimpulan, pembukaan kantor perwakilan diplomatik oleh Maroko di wilayah Sahara Barat berdasarkan Montevideo Convention on Direct Undertakings of States 1933 merupakan suatu pelanggaran yang tindakan tersebut sangat dilarang pada lingkungan masyarakat internasional. Langkah-langkah penyelesaian sengketa internasional yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak antara Maroko dan Sahara Barat mengenai sengketa wilayah dan dalam pembukaan kantor perwakilan diplomatik suatu negara di El Aaiun yaitu sesuai dengan pasal 33 PBB dapat dilakukan dengan jalur damai atau dengan jalur hukum. Lalu sarannya, negara-negara anggota PBB dapat dilakukan pengambilan sikap dan tindakan tersebut ketika rapat PBB agar segera diselesaikan serta memberikan dukungan terhadap Sahara Barat sebagai negara yang merdeka, menyatakan penghapusan dan pembebasan dari penjajahan perolehan wilayah terhadap negara manapun serta intervensi suatu negara kepada Sahara Barat sebagai negara yang berdaulat. Adanya langkah selanjutnya yaitu melakukan jalur hukum yang terdiri dari arbitrasi dan penyelesaian judisial, yang mana jalur ini oleh PBB sudah dilegalkan lah, ada pasal 33 dipegang PBB. Pihak Sahara Barat dan Maroko belum ditempuh hingga saat ini. Dan terakhir, thank you for your attention. Itu pemaparan dari saya, harapannya bisa bermanfaat dan berguna untuk perkembangan ilmu hukum internasional. Sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah Yasir? Sudah, Pak. Sudah siap diuji ya? Siap, Pak. Baik. Untuk yang pertama, mohon bersedianya Bapak Dr. Daniel. Bapak Dr. Daniel. Dipanggil. Pak Daniel, Pak. Assalamualaikum, Pak. Halo, Pak Daniel. Coba sambil ditelepon sama Gimana, ya? Rika. Sebentar. Ini ya. Halo, Pak Daniel. Pak Daniel. Halo. Halo Pak Daniel, silakan Pak Daniel. Pertama menuju saudara Yasir, Pak Daniel. Alhamdulillah Pak Kabit, makasih banyak nih. Sehat semuanya. Alhamdulillah, Pak. Ya, Pak. Silakan Pak Dokter. Uji pertama. Halo. Halo, Pak. Iya, Pak. Terdengar. Gimana? Saya yang dikasih kesempatan pertama? Iya, Pak. Bapak dikasih kesempatan pertama, Pak. Baik, terima kasih pimpinan sidang, sekaligus ketua bidang, para rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan juga teruji kandidat sarjana hukum. Menarik apa yang didiskusikan tadi atau yang dipaparkan tadi terkait dengan pembukaan kantor diplomatik Maroko di Sahara. Sahara Utara ya, Sahara Barat. Sahara Barat, Pak. Ya, Sahara Barat. Baik, yang ingin Bapak konfirmasi adalah apakah Sahara Barat itu sebuah negara? Iya, Pak. Sebuah negara, Pak. Sebuah negara yang berdaulat. Negara berdaulat, Pak. Sesuai dengan sumber hukum Montevideo Convention, pasal 1, Pak. Ya, berarti kalau dikatakan negara berdaulat, berarti unsur konstitutif dan unsur deklaratifnya sudah terpenuhi ya? Sudah, Pak. Sudah. Baik, karena sudah terpenuhi, lalu apa yang jadi masalah di dalam pembukaan kantor tersebut? Karena yang jadi masalahnya itu adalah Marokonya yang membuka kantor diplomatik di wilayah Sahara Barat tersebut, sehingga sebenarnya ada walaupun sudah terpenuhi, tapi Maroko sampai saat ini belum mengakui kemerdekaan Sahara Barat dan masih menganggap Sahara Barat itu wilayah daripada Maroko. Tapi secara keseluruhan sudah itu. Oke, jadi begini. Baik Maroko maupun Sahara Barat itu adalah dua negara yang memiliki kedaulatan, ya, seperti yang diatur di dalam Konvensi Montevideo. Artinya syarat-syarat konstitutif dan deklaratifnya itu sudah terpenuhi, begitu ya? Iya. Nah, kalau kemudian Maroko sebagai negara berdaulat, Sahara Barat juga sebagai negara yang berdaulat, itu kemudian saling membuka kantor perwakilan, lalu di mana jadi masalahnya? Karena pembukaan kantor perwakilan diplomatiknya itu di wilayah Sahara Baratnya, Pak. Harusnya kan dan itu dibukanya oleh Maroko, bukan Sahara Barat. Dan seharusnya pembukaan peresmian kantor diplomatik itu kan merupakan kewenangan daripada negara penerima, yaitu Sahara Baratnya. Dan itu sesuai pada konvensi Wina yang mana terkait pemfasilitasan terhadap negara pengirim. Begitu, Pak. Begini. Yang belum paham adalah Maroko sebuah negara yang berdaulat, Sahara Barat juga negara yang berdaulat. Mereka menjalin hubungan diplomatik, begitu ya? Bukan, mereka bukan menjalin diplomatik, tapi Sahara Baratnya membuka diplomatik dengan negara lain. Jadi membuka kantor perwakilan diplomatiknya untuk Mauritania yang dibuka oleh Maroko di wilayah Sahara Barat, Pak. Bukan. Oke, Bapak paham.
Jadi Maroko ini menganggap bahwa belum mengakui Sahara Barat ini sebagai sebuah negara. Iya, Pak. Kemudian dia membuka Ah, kantor diplomatiknya di Sahara Barat, begitu iya, ya? iya, Pak. Oke, Bapak jadi paham. Jadi dia jadi ada sebuah apalagi bukan sebuah kesan, tetapi sebuah mungkin Bapak bisa menggunakan istilah pelecehan terhadap kedaulatan yang dimiliki oleh Iya, Pak. Sahara. Iya. Arahnya ke situ. Karena Sahara ini adalah sebuah negara yang berdaulat walaupun belum mendapatkan pengakuan dari Maroko. Bu, iya. Iya, Pak. Oke, gitu ya. Iya, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang kandidat ingin gali dari case ini? Ah. Karena terdapat ketimpangan antara Dasolan dan Dasai, dan itu jelas sekali apabila berdasarkan Konvensi Montevideo telah melanggar pasal 8 dan pasal 9, sehingga seharusnya coba untuk tidak peresmian ini seharusnya tidak terjadi gitu loh, Pak. Nah, dalam artian kalau seandainya peresmian ini terjadi sehingga kembali konfliknya kembali memanas di Sahara Barat. Sehingga ini tidak selesai ini sebenarnya, dan ini sebenarnya menjadi sengketa wilayah antara Sahara Barat dan Maroko. Begitu, Pak. Nah, win-win solution yang saya tawarkan di dalam penelitian ini kira-kira seperti apa? Yaitu coba untuk mereferendumkan atau memerdekakan Sahara Barat. Tidak untuk sama-sama saling legowo, karena dalam artian menekan Maroko untuk tidak mengusik kedaulatan Sahara Barat. Dan karena sebenarnya win-win solution yang telah dipaparkan oleh Maroko terhadap Sahara Barat mengenai memberikan kewenangan khusus apabila masuk ke wilayah Maroko, tapi itu tetap ditolak oleh Sahara Barat. Dalam artian saya di pihak Sahara Barat mengatakan coba untuk menempuh jalur hukum menyelesaikan sengketa tersebut, bahwasanya untuk tidak mengusik kedaulatannya Sahara Barat, Pak. Oke. Baik, kalau begitu, seandainya Yasir ini adalah perwakilan Indonesia di PBB. Ya, Pak. Seandainya adalah perwakilan Indonesia di PBB yang memiliki hak untuk bersuara. Atau dalam hal ini Yasir itu adalah perwakilan Indonesia di mana Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan, ya, tidak tetap di Indonesia. Apa yang Yasir ingin lakukan terkait dengan tindakan Maroko membuat perwakilan diplomatik di Sahara Barat? Yang pertama, saya sebagai perwakilan Indonesia akan menyatakan bahwa saya mengakui Indonesia mengakui kemerdekaan Sahara Barat dan mengakui kedaulatan penuh Sahara Barat terhadap wilayahnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menyatakan bahwasanya terkait penghapusan perolehan wilayah yang yang terjadi di seluruh di seluruh wilayah dunia, khususnya salah satunya yang dilakukan oleh Maroko terhadap Sahara Barat. Lalu yang ketiga adalah coba untuk mengajukan jalur tempuh jalur hukum yang coba untuk ditempuh, karena sebenarnya jalur perdamaian ini telah ditempuh tapi nyatanya tidak efektif, dalam artian coba untuk membawa kepada pengadilan internasional atau arbitrasi yang intinya menjadi mengikat, walaupun sebenarnya nggak mengikat di antara keduanya peraturan keputusan hakim tersebut, coba untuk ditempuh jalur hukum, karena itu merupakan salah satu upaya yang terakhir sebagai ultimum remedium setelah ternyata jalur perdamaian ini tidak membuahkan hasil gitu yang diinginkan oleh kedua belah negara tersebut, kedua belah pihak tersebut. Nah, kemudian tadi sempat disinggung jalur hukum. Kalau dalam bukunya Scott Davidson di dalam penyelesaian sengketa internasional ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yang sebaiknya bisa lakukan, juga diatur juga disyaratkan di dalam piagam PBB. Ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum membuat melakukan langkah hukum. Kira-kira langkah apa yang dapat dilakukan?
Langkah sebelum tersebut masuk ke sebenarnya kalau dalam mengutip di bukunya Prof. Adolf itu dijelaskan terkait sebenarnya nggak serta merta memang tidak menempuh jalur hukum, coba untuk diselesaikan dengan jalur perdamaian sebenarnya. Tapi nyatanya hari Oke, ini perdamaian politik ya. Jadi kalau iya, kita bicara tentang penyelesaian itu kan ada penyelesaian politik, ada nah, penyelesaian hukum, ada penyelesaian kekerasan iya Pak. bersenjata. Nah, yang mana yang Kayak akan harus didahulukan? ya harusnya penyelesaian secara perdamaian dulu Pak. Jalur perdamaian dulu Oke, yang makan. secara politik dulu ya, baik Ya, negosiasi ah, maupun ah, mediasi gitu ya. ah. Apakah itu sudah dilakukan? Sudah Pak, oleh PBB dengan membentuk MINURSO United Nations of Mission the Referendum in Western Sahara. Ya, Ada. itu Tapi sudah nyatanya dilakukan ya. iya, tapi nyatanya hingga akhir ini belum terlihat efektif, bahkan malah membuat suatu Maroko malah membuat suatu percikan api kembali gitu loh untuk memanaskan keadaan antara Sahara Barat dan Maroko gitu loh dengan melakukan Oke, pembukaan. baik kalau gitu. Lalu sebagai seorang peneliti, bagaimana Ya, dengan sarannya? saran coba untuk melakukan jalur tempuh hukum sih Pak. Itu mungkin sebagai ultima remedium karena sudah terlihat apa namanya suatu usaha yang terlihat sedikit sia-sia walaupun memang ada dengan karena pernah ada perjanjian antara Maroko dan Sahara Barat tapi itu dilanggar kembali oleh Maroko dengan melakukan pembukaan kantor perwakilan. Oleh karena itu paling yang lebih konkretnya, lebih jelasnya itu coba untuk dibawa ke Mahkamah Internasional ataupun arbitrase, gitu, Pak. Baik kalau gitu. Saya pikir cukup ya, berarti kandidat cukup paham apa yang diteliti ya Ya, terkait Pak. dengan case ini. Baik, pimpinan sidang, saya pikir dari saya cukup ya, Terima singkat. kasih, Pak. Kebetulan Ya, saya lagi di ya, Pak. luar kota juga. Mohon maaf sebelumnya belum izin ke ketua bidang nih. Eh sekali lagi selamat Yasir. Ya, Pak. Ya, Terima kasih Bapak arahan dan ya. bimbingannya, Bapak. Ya, Selamat ya, mudah-mudahan semuanya lancar. amin, Pak. Saya Amin. kembalikan ke pimpinan sidang. Silakan pimpinan sidang yang terhormat Bapak Ilham Putra. Silakan Pak. Jangan putus dulu satu lagi ya, Pak Daniel. Ya, terima kasih Pak Daniel. Tolong dicatat masukannya. Siap, Pak. Siap, Pak. Masukan dari Pak Daniel. Baik, makasih. Baik, untuk berikutnya mohon kesediaannya kepada Bapak Suryono SHLLM untuk Gimana diskusinya? Ya, Iya, sedang waktu berjalan. tepat dipersilakan Bapak Suryono. Terima kasih sudah kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dua hari yang lalu Bapak, saya selalu subrek yang lain karena butuhnya dan kegiatan ada bidang lagi di pada saat saya klik itu ada yang sebetulnya berkaitan dengan saya ketemu lagi. Ya, terima kasih Bapak. Berkah berarti ketemu Bapak. Bedanya adalah kalau kemarin itu kita online. Iya, Pak. Ya, kita. Oke. Saya sebenarnya agak sedikit confused awalan yang kamu sampaikan ini. Sampai pada akhirnya pun tadi mengulang apakah ini Sahara Barat, ini negara bukan? Karena cukup confused itu kamu tidak atau belum menjelaskan tadi sebenarnya. Kita pelan-pelan ya. Menjelaskan siapa Maroko, siapa Sahara Barat, kemudian bicara intervensi. Tadi kamu bilang barusan di situ ada membuka perwakilan untuk negara lain. Maroko itu. Dan itu tidak tersebut di sini. Tidak tersebut di sini dan tidak tersebut di sana.
untuk Maroko untuk pembukaan negara lain itu siapa juga tidak dimention. Nah, akhirnya clear ya. Jadi pertanyaan nomor 7 akhirnya saya hapus. Dari 12 pertanyaan nomor 7 saya hapus. Karena rupanya Sahara Barat adalah negara. Itu pertama statementnya. Lalu siapa Front Polisario? Front Polisario itu sebenarnya itu adalah sekelompok anggota yang menduduki wilayah Sahara Barat dan memerdekakan Sahara Barat, sehingga ada upaya untuk melakukan kemerdekaan Sahara Barat secara penuh, dan itu dilakukan oleh Front Polisario. Berarti awalnya yaitu militer atau pemberontak atau bukan belegeran. Jadi memang orang yang memiliki wilayah tersebut gitu loh, bukan pemberontak juga, karena secara kalau historical approach-nya Pak, dua-duanya ini sebenarnya masuk ke negara Maroko, wilayah Sahara Barat, tapi waktu itu ada perbedaan penjajahan. Nah, dan ini perbedaan penjajahannya itu di wilayah Sahara Barat itu dijajah oleh oleh Spanyol, Sahara Barat itu, dan Maroko itu dijajah oleh Inggris. Itu oleh karena itu dengan historical approach tersebut, pembentukannya sebuah negara itu kan bisa berdasarkan dengan penjajahan tersebut, dan itu Spanyol. Ini harusnya Einstein ini kamu sampaikan di sini, dan karena ini ada yang missing nih, jadi informasinya itu hanya dari kepalamu gitu. Iya Pak. Tidak termasuk ke sini. Ini bagus kan? Tadi misalnya perbedaan penafsiran akhirnya timbul lagi. Tadi Daniel sekarang tentang Front Polisario. Belajaran yang tadi saya maksud adalah apakah di belajaran meminta kemerdekaan kepada Maroko? Kan rupanya bukan. Iya, bukan. Karena itu kamu baru menjelaskan. Iya Pak. Tidak dimention di sini. Berarti dia memang memerdekakan ya karena dari Portugis atau dari Portugal. Iya. Ya, bukan dari Inggris. Jadi dia memang berhak kan begitu. Dan kamu selalu mention bahwa berdasarkan konvensi Montevideo this is clear. Ini menjadi sebuah negara. Oke. Iya. Walaupun tadi saya harus ke depan, harus betul-betul hati-hati. Siapa? Hati-hati. Siap. Aku nggak tahu kalian dari apa. Siap. Apa yang dilakukan. Siapa? Kenapa? Tadi ada, kalau saya hitung di sini ada 4 substan yang kamu. Ya, pertama bilang terakhir bahwa Sahara Barat belum menjadi betul-betul sebagai negara karena belum ada pengakuan secara penuh dari negara-negara lain dan seterusnya. Ingat bahwa kalau kamu cukupkan dari konvensi Montevideo 1933, ya, recognition itu, pengakuan itu nggak perlu. Iya, nggak perlu memang, nggak perlu. Nah, jadi kalau kamu menganggap bahwa ini adalah belum menjadi negara sepenuhnya, ya boleh, terserah gitu kan. Belum mau menganggap bahwa negara itu bukan secara Montevideo udah beres harusnya memang. Oke. Artinya itu harus hati-hati. Iya, mempertahankan argumentasi Pak. Hati-hati. Siapa? Depan hati-hati. Siapa? Yang begitu ya. Siapa? Karena ini kalimat yang tadi yang saya mention tadi itu adalah kalimat kamu yang pertama, yang sekitarnya yang saya tulis di nomor 9. Sahara Barat belum sepenuhnya diakui. Kenapa? Cukup dengan konvensi Montevideo. Sudah beres sebenarnya harusnya. Saya sumber hukum. Iya. Jadi saya ngomong. Oke, jadi kemudian itu ya. Jadi Siapa? dia Sahara Barat adalah nah, kemudian pertanyaan saya ini, makanya mungkin ini hanya suggest.
supaya tidak confuse, makanya dalam judul itu adalah pembukaan kantor perwakilan diplomatik oleh Maroko untuk negara lain. Oh iya, lebih jelasnya memang harusnya. Iya Pak. Bukan yang dibuka di Sahara kan bukan kantor kedutaan Maroko. Iya, iya, Oke. bukan. Karena Maroko menganggap Sahara Barat bagian daripada negaranya, ya bukalah kantor diplomatik untuk negara lain Iya Pak. untuk mewakili di negara Maroko. Iya. Sebagai negara Maroko memposisikan sebagai negara penerima, kan begitu? Iya Pak. Lebih baik itu dimention seperti itu. Iya, siap Pak. Nanti saya revisi Pak. Itu lebih clear nanti enaknya. Oh, Maroko itu bukan diplomatik untuk negara lain, bukan untuk kepentingannya dia, kan begitu? Iya, Pak. Ada yang lain itu. Iya Pak. Oke. Nah, kemudian saya ingin tanya lagi ya, mulai. Jadi sorry agak banyak. Kenapa? Siap, Pak. Karena ada konflik itu, karena dengan demikian saya ingin tahu lebih banyak karena menarik. Pertama, kamu di awal judul ini pembukaan kantor perwakilan diplomatik, ya. Berdasarkan di wilayah Sahara, berdasarkan konvensi Montevideo, ya tidak. Konvensi Montevideo kan tidak mengatur tentang perwakilan diplomatik. Tidak memang. Iya. Dan kemudian dijelaskan juga ke Dani bahwa itu tidak sesuai dengan konvensi Wina 61. Tapi dari deskripsi ini aku tidak menemukan konvensi Wina 61. Ada Pak. Wah, alasannya tidak kamu temui, tidak kamu sampaikan di sini di halaman 8 sampai halaman 92 tentang analisa kamu tidak mencapai itu. Kenapa kamu melakukan itu? Dan saya melihatnya dengan dua teori yang kamu masukkan, ya, teori kedaulatan dan intervensi. Kalau begini menariknya adalah ini lebih menarik adalah teori okupasi. Masuk Pak di halaman 62. 62. Iya 62 Pak. Misalnya tidak. Terkait saya nulis juga pemfasilitan yang dilakukan oleh negara penerima merupakan yang hal yang wajib dilakukan dalam artian pemfasilitatan. 62 ini kan masih bab 2 kan? Ya Pak. Bukan dia analisa. Bukan Pak. Ini cuma ini doang. Iya Pak. Doang dan itu pun di pasal 19 ya dengan di pasal 21 kan gitu. Ya Pak. Kita bicara lagi tentang intervensi ya. Kamu bicara intervensi itu di pasal 8 dan pasal 9 Konvensi Montevideo bahwa memang tidak boleh kita melakukan intervensi. Ya, gitu ya. Tapi harus dilihat intervensi apa yang dimaksud di Konvensi Montevideo. Karena Konvensi Montevideo berkaitan dengan kedaulatan, tidak boleh memang intervensi. Ya kan gitu. Tetapi, oke, aku mau tanya dulu lagi. Pada saat suatu negara tidak memiliki kedaulatan, apakah dia memiliki justisi? Tidak Pak. Kan karena tidak punya kedaulatan. Berarti ada hukum positif yang harusnya ada hukum positif yang diatur. Itu yang selalu menjadi masalah. Suara itu selalu terjebak. Lalu, perhatikan. Apakah pada saat suatu negara tidak memiliki kedaulatan, dia masih memiliki justisi? Kalau kita bicara kedaulatan, yang simpel saja dari gurunya Pak Mekar, ada 3. Kedaulatan eksternal, kedaulatan internal, kedaulatan wilayah. Oke, kedaulatan internal dia berdaulat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Iya Pak. Eksternal dia membuka perkantoran diplomatik dan segala macam urusan luar negeri dia punya hak untuk itu. Kedaulatan wilayah dia punya darat dan wilayah dan segala macam. Sekarang kita punya tidak kedaulatan di negara lain seperti misalnya di Malaysia punya kedaulatan?
Enggak, Pak. Iya. Simpel toh. Iya. Tapi kalau ada yang mati di sana, warga negara Indonesia, boleh nuntut nggak? Boleh, Pak. Loh, mana kedaulatan? Ya, karena kan ada hukum nasional pasif. Ada asas nasional pasif. Jadi ya apa namanya? Yang disebut dengan yurisdiksi. Jadi sekalipun dia tidak punya kedaulatan, tapi kalau ada korban kita di negara lain, kita bisa menuntut tegaknya hukum. Karena apa? Karena korban dari atau sebaliknya. Iya, Pak. Jadi pada saat secara kedaulatan, memang kedaulatan terbatas. Dalam laut itu terbatas, kedaulatan hanya pondasi. Sisanya memang negara lain. Kan gitu. Tetapi kita punya yurisdiksi. Contoh dengan tambahan, yurisdiksi pengawasan. Kedaulatan bukan ya, tapi yurisdiksi kita. Karena apa? Karena masih ada kepentingan di situ. Artinya yurisdiksi berkaitan dengan kepentingan. Ya. Nah, kembali kepada intervensi ini 8 dan 9 dia bicara intervensi berkaitan dengan kedaulatan. Apa yang harus dilakukan oleh negara itu dia negara lain tidak boleh campur tangan dong. Iya, jelas, Pak. Ya. Tetapi berkaitan ada intervensi yang diperbolehkan. Nah itu lah maksud saya. Ya, jadi ada batasan intervensi itu. Ya, yang diperbolehkan mana, yang tidak diperbolehkan Iya. mana. Kalau dalam kacamata penegakan hukum dan hak asasi manusia, Itu harus intervensi, Pak. intervensi. Harus intervensi emang. Nah, jadi kacamata mana yang akan kamu Yang jelas berkaitan dengan intervensi itu kan? ya prinsip non intervensi terhadap kedaulatannya, Pak, bukan berbicara HAM ini. Nah, ini kamu dealkan itu. Iya, Pak, siapa? Itulah lagi. Jadi penjelasan itu selalu ada di Quran. Iya, Pak. Tidak ada di sini. Artinya adalah kalau itu dimension lebih susah, ini akan membuat clear. Iya, Pak, siapa? Ya. Iya. Jadi kamu jangan klik Siapa? ya, dengan apa yang ada di benak kamu untuk jangan ragu apa yang ada dalam benak itu. Jadi yang pertama yang saya cuma agak bertanya kenapa ini kamu tidak masukkan teori okupasi. Iya. Kemudian mengapa Konvensi Wina 61 tentang pembukaan diplomatik itu juga tidak masukkan ya. Iya, Pak. Kemudian di halaman 29. Apa buat 29? Oh ya. Di paragraf terakhir, pada kasus intervensi Maroko terhadap Sahara Barat, menggambarkan bagaimana intervensinya ini, gitu ya, intervensi yang harus clear. Pada kasus intervensi kedaulatan, ya, misalnya Sahara Barat oleh Maroko, kan ini sudah berdaulat toh, Sahara Barat. Ada punya bendera nggak Sahara Barat? Ada, Pak, Benderanya gambarnya. bendera apa? Benderanya Ya, terus. benderanya seperti Palestina, tapi Iya. bendera ada bintang. Iya, ada bintangnya. Jadi supaya ini clear, ya, menggambarkan jelasnya tindakan yang dilakukan orang Maroko sebagai tindakan yang jelas dilarang oleh prinsip hukum internasional, ya kan? Yang mana menjadi suatu landasan sebuah hukum internasional. Gua ini agak sudah strike tuh belok. Jelas dilarang oleh prinsip hukum internasional, yang mana menjadi salah satu atau landasan sebuah hukum internasional. Wah, gitu. Gue langsung pikir ini prinsip hukum internasional, lu belok ke hukum sebuah hukum internasional gitu kan. Kalau bicara tentang prinsip hukum internasional yang mana yang memang dilanggar oleh Maroko, bukan berdasarkan pada sumber hukum internasional. Iya, Pak. Karena bicara dengan larangan ini tidak membicarakan tentang larangan intervensi. Ini adalah bagaimana hakim dalam memutus perkara dalam pasal 38 ayat 1 ini, ya kan? Iya, Pak. Itu ya. Jadi Siapa? Coba perjelas nanti, Pak. ada lompat-lompat gitu ya. Iya, Pak. Ininya, ya. Jadi kemudian tadi bahwa kita intervensi gitu ya. Kemudian, nah ini lagi ya. Tadi selipkan. Siapa? Udah, Pak. Sudah selesai. Yang kedua nih, apa yang kamu sebut selalu dengan beberapa kali manuver diplomatik? Apa yang dimaksud? Penjelasan
manuver diplomat. Di manuver diplomatik merupakan sebenarnya langkah politik, Pak. Manuver itu pesawat terbang. Atau pada saat kita mau merebut hati seseorang, kita memerlukan Iya, Pak. Messi, Ronaldo. Apa tuh Nasir? Manuver diplomatik sebenarnya langkah kilat yang dilakukan oleh sebenarnya langkah politik yang dilakukan oleh Maroko terhadap Sahara Barat yang agar melakukan perolehan wilayah di Sahara Barat, Pak. Jadi dengan itu gini ya, oke lah itu penjelasan. Ini penjelasan ya. Kalau memang penjelasan non yuridis, ya Non-yuridis. kalau referensikan itu dari siapa? iya, Pak. Kalau memang pendapatmu itu ya nggak masalah ya. Cuma tadi kamu sebutkan manuver itu. Nah, manuver yang di Maroko itu apa? Mau manuver gimana? Kalau tadi tindakan-tindakan yang maksudnya manuver gimana? Manuver diplomatik sebenarnya kan Sahara Barat sama Maroko sebelumnya telah melakukan perjanjian, Pak. Tapi habis setelah itu melakukan manuver untuk bagaimana memperoleh wilayah di Sahara Barat, Pak, dengan menggandeng sekutu-sekutu yang di wilayah Sahara Barat, sehingga sehingga Maroko dengan wilayah Sahara Baratnya bisa memperoleh wilayah Sahara Barat tersebut dengan membuka kantor perwakilan diplomatik di wilayah Sahara Barat yang dikhususkan untuk negara seperti Mauritania, lalu ada Yang mau dibuka oleh Maroko negara mana? Mauritania ya, Pak. Nah di situ, Pak. Jadi ada sebenarnya pola politiknya yang dibangun itu. Berarti Maroko dengan Mauritania sekongkol. Nah, udah. Lalu, kalau iya, iya Pak, harusnya gitu ya, Pak. Iya, Pak. Jadi mereka harus sekongkol. Oke. Itu kan sederhana. Bagaimana cara penyelesaiannya? Selesai dulu mereka nih. Belum, Pak. Belum selesai mereka, Pak. Tapi dari hasilnya insya Allah untuk selesai menyelesaikan penelitiannya, Pak. Memberikan sarannya, Pak. Oke. Nah. Oke, itu aku lihatnya dia terus. Cuma saya ingin di luar dari yang kamu sarankan dengan cara damai. Enggak, Pak. Jalur hukum lah, Pak. Ya, jalur hukum. Iya. Damai. Iya, cara damai. Iya, cara. Jalur hukum. Itu seperti apa? Iya, untuk mengajukan. Pertama lembaga apa? Kemudian seperti apa? Nah, karena dalam pasal, ya, yang pertama tentu untuk melakukan gugatan tersebut kepada Mahkamah Internasional ya. Lebih jelas aja nih ya, ini yang saya pahami karena sebenarnya saya belum menggaji kental banget terkait arbitrasi. Kan jalur hukum kan ada dua, ada lewat sengketa di arbitrasi dan. Kamu nggak ada alasan untuk tidak ini, kamu sudah masukkan ke situ. Iya, Pak. Nah. Siapa yang mengajukan? Sahara Baratnya, tapi Sahara Barat harus ipso facto dulu sebagai negara yang berpengadilan di Mahkamah Internasional karena beliau kan belum karena Sahara Barat belum masuk ke PBB gitu. Lama ya maksudnya? Pasti lama, Pak. Ya pasti lama, Pak. Ada yang lebih cepat nggak? Ya paling mentok-mentok negosiasi lagi, Pak. Cuman kayaknya nggak bakal kelar lagi kalau negosiasi lagi. Di boikot. Maksudnya diambil alih oleh Maroko gitu. Dengan cara boikot atau dengan cara misalnya apa? Atau negara lain berintervensi terhadap situ gitu. Ya, jadi kan embargo. Oh, di embargo. Ya. Berarti lewat pengajuan kepada PBB sebenarnya. Kalau memang organisasi itu tidak proses itu seperti misalnya dan proses seperti embargo kemudian boikot itu kayaknya tidak efektif. Kenapa? Karena dalam keadaan internasional orang itu kalau kita kaitkan ke David Briel itu bahwa setiap negara itu mempunyai advantage teori advantage acceptable itu. Jadi setiap negara mempunyai keuntungan sumber daya yang dimiliki. Pasti Maroko tergantung dengan negara lain. Nah, pada saat ketergantungan dengan negara lain itu dihentikan, pasti dia akan bergaining position lagi tuh, ngomong lagi tuh. Iya. Dan itu kayaknya udah lebih efektif gitu ya.
Jadi tinggal cari bicara sekutu. Dan berkaitan dengan sahabat juga punya sekutu untuk kepentingan jangka pendek atau jangka panjang. Sudah Pak, Sahara Barat sudah dengan Aljazair. Oke, nah contoh misalnya setiap orang pasti punya sekutu. Oh. Walaupun dalam waktu pendek ataupun dalam waktu panjang. Contoh misalnya di negara-negara Timur Tengah, ya kan? Amerika bagaimana kental dengan Afghanistan, tetapi sekutunya tapi sekarang hilang dan itu. Tapi intinya adalah sekutu, aliansi. Ya. Jadi intinya adalah bicara mengenai diplomatik itu, ya makanya juga penyelesaian sengketanya juga harus secara diplomatik. Iya sih, lebih efektif ya. Jadi ya, kalau mengarah kepada itu ya memang the good boys ya jalur hukum tapi prosesnya akan sama. Pasti. Jadi menurut saya, kemudian yang terakhir. Iya Pak, siap. Yang terakhir adalah kamu di sini bilang ya bahwa dalam pembukaan ya kantor kedutaan besar itu ya kan gitu. Iya. Itu Britania ya. Mauritania. Mauritania itu dia sudah menjadi penduduk besar ya? Sudah ada. Sudah ada, kan diresmikan oleh Maroko langsung di situ. Makanya mereka berkecamuk tuh Maroko. Dan sekarang yang bersengketa sebenarnya bukan hanya ansik Maroko. Iya. Britania juga sepertinya di Israel buka kantor kedutaan besar di Palestina. Iya, sebenarnya kayak gitu konsepnya sama. Iya, Hampir sama konsepnya memang. Ya. Iya, Pak. Nah, tinggal yang masalahnya kalau dalam hukum Israel dengan Palestina lama juga. Iya sih Iya. Pak. Ya, urusannya ya tadi itu kalau mau berboy ya pakai itu. Tapi kalau memang mau pakai istilah kamu nanti itu cara yang bersekutu dan segala macam. Soalnya Maroko udah menggandeng Amerika Pak. Amerika malah sudah mengakui Sahara Barat. Ya, tinggal Sahara Barat, ya kan? Bersekutu dengan Rusia dan Cina. Iya sih kalau Kalau bilang. memang Korea Utara apa dulu? Iya Pak. Jadi ya begitulah. Jadi konflik. Oke ya. Jadi Iya Pak, siap Pak. Yang bagus. Iya Pak. Yang cuma yang ada di kepala kamu itu juga ya. Iya Pak, kurang. Kemudian juga clear di dalam judul dari Siap Pak. Oke. Iya Pak. Ya. Iya. Terima kasih Bapak ya. Bimbingan dan arahannya, Pak. Pak. Terima kasih Bapak SLN atas kasih Siap. Siap Pak. dengan baik ya. Siap Pak. Saya pikir masukan-masukan dari Pak Ano adanya sudah cukup banyak. Siap Pak. Itu seperti merefleksikan juga ya masukan-masukan dari Bapak ya. Siap Pak. Jadi hal-hal penting juga tolong kan. Siap Pak. Kaitannya mungkin nanti yang harus menjadi concern karena berkali-kali juga sudah usia 9,5 yang lalu disebutkan ini belum lolos ya. Teknis penulisan tolong di Siap Pak. Siap Pak. Seperti kamu nulis WordPress juga kan makanya gede-gede 4, 5 kutipannya. Iya Pak. Tolong diperhatikan. Siap Pak. Itu kutipan kok gede kayak huruf biasa. Harusnya kan bisa kamu ketik kutipan di reference ya. Siap Pak. Itu diperhatikan. Terkait juga footnote beberapa ya. Dilihat kembali sudah bagus. Kemudian di sini ada beberapa yang mungkin kurang ya. Siap Pak. Koreksi kembali. Mungkin tadi yang mungkin nanti kita diskusi kembali karena memang judul ini terakhir Bapak sarankan memang mesti ada perubahan ya karena firm kamu adalah pada pasal 8 dan pasal 9 yang dimana itu adalah pemeliharaan intervensi. Iya. Paling tidak di judul itu bunyi ya seperti yang saya sampaikan itu bunyi
tindakan intervensi Maroko ya dalam pembukaan kantor perwakilan wilayah negara lain ya itu harus muncul karena di sini khawatir yang tadi Pak Anam sampaikan menjadi confuse, menjadi bias. Ya untuk negara lain ya Pak ya. Biasnya adalah sebetulnya apa sih yang menjadi stressing penelitiannya hasil. Karena kata-kata negara lain di sini kan tadi juga pertanyaan dari Pak Dani juga menjadi Memang sedikit confuse. Ya, artinya ini ada tindakan, ya tindakan membuka kantor di wilayah negara lain. Nah, negara lain itu hilang di judul itu, ya. Meskipun memang persoalan Sahara Barat itu memang sampai hari ini masih terus berlangsung. Masih memang. Ya, Sahara Maroko itu hampir menguasai ini sebetulnya perang etnik, ya perang etnik di mana Sahara Barat itu kan etnik Sahrawi ya kalau nggak salah. Iya. Sementara memang didukung sama Aljazair dan Libya. Iya. Sementara memang Maroko ingin sekali menguasai wilayah ini, yang memang bekas jajahan Spanyol. Iya. Jadi memang mungkin itu juga yang nanti kalau tapi mudah-mudahan tidak lah ya, mudah-mudahan kita ya seperti mungkin etnik Jawa dengan etnik Sunda mungkin ya, siapa yang lebih dominan nanti menguasai Pulau Jawa. Iya. Semoga. Ini kan satu-satu bagian wilayah sebetulnya. Iya. Nah, di situ memang tadi apa namanya ada beberapa hal yang memang Maroko itu sudah melampaui kewenangannya karena memang wilayah itu sebetulnya bukan wilayah daripada Maroko. Iya. Nah, situ mungkin yang menjadi titik stressingnya ya. Jadi harus dikuatkan agar nanti relevan antara judul itu masuk dengan ke latar belakang dan seterusnya. Siapa? Ya. Karena ini juga kan kamu mengacunya pada Montevideo Convention. Ya. Iya. Ya, Bapak pikir kalau dari Bapak cukup. Siap, Pak. Iya, Pak. Ya, terima kasih Bapak. Pak Suryano dan Pak Daniel. Ya, Pak. Baik, silakan kalau closing statement. Pak Mas Nana belum hadir. Pak Mas Nana nggak hadir Pak. Iya. Nggak ada. Oh gitu. Oh ya udah nanti bisa. Mobil, pasti mobilnya. Oh iya Pak. Belum ada uang, silakan mau gajian. Ya yakin, ya sama dengan kita. Iya. Ya Pak, sebelumnya terima kasih Pak udah membimbing saya, sudah menemani saya menjadi guru saya selama berproses di Untirta di Fakultas Hukum. Tentunya saya juga jadi ketua ILSTA juga, dan berkat bimbingan saya juga dibesarkan hingga saat ini oleh hukum internasional, oleh dosen-dosen dan senior di hukum internasional. Dan terima kasih banyak. Kurang lebihnya ya harapannya saya ingin bisa menjadi orang sukses dan bisa membanggakan guru-guru saya Pak. Itu intinya. Dan berkah juga saya mengharapkan berkah juga itu untuk pendidikan saya dan kedepannya khusus saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh, fikirlah apa metorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Iya Pak. Silakan. Saya dari pengetahuan itu dari jaksa nyala Saya Pak. Enggak Pak, ini karena dari PPT-nya aja jadi begini.
dipresentasiin. Ya, Pak. Pak, saya izin ngecas laptop ya. Ngecas laptop. Soalnya udah mau mati. Kalau sampai apa? Enggak, Pak. Iya. Jangan bilang dong, Pak. Udah boleh dimulai, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Hilton selaku penelaah 1, kemudian Bapak Mas Nana Jumena selaku penelaah 2, kemudian Pak Dr. Daniel selaku penelaah 3 dan dosen pembimbing saya yang pertama, kemudian Bapak Surya Anom selaku penelaah keempat dan sebagai dosen pembimbing saya yang kedua. Pada kesempatan hari ini saya diberikan waktu untuk mempresentasikan tentang skripsi yang saya teliti berjudul Perlindungan Hukum bagi Negara-negara yang Tidak Memiliki Senjata Nuklir ditinjau dari Non-Proliferation Treaty 1968, Studi Penerapan No-Versus Policy. Pencegahan dalam penyebaran senjata nuklir yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dunia itu diatur dalam Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons pada tahun 1968 atau lebih dikenal dengan Non-Proliferation Treaty dan singkatannya NPT 1968. Dalam preambulnya NPT disebutkan bahwa believing that the proliferation of nuclear weapons would seriously enhance the danger of nuclear war. NPT merupakan suatu perjanjian yang mengikat secara hukum internasional terhadap negara-negara yang menandatangani atau meratifikasi perjanjian ini yang berupa perjanjian multilateral. NPT diharapkan mampu mendorong penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai dan pelucutan senjata nuklir secara umum dan menyeluruh. Namun dalam NPT ini terdapat kelemahan yang mengakibatkan penggunaan senjata nuklir oleh negara nuclear weapon states yang membuat negara-negara non-nuclear weapon states yang lain merasa belum terpenuhinya perlindungan secara eksplisit oleh NPT. NPT ini membagi kategori negara dalam perjanjiannya itu terbagi menjadi 2, yaitu nuclear weapon states dan non-nuclear weapon states. Nuclear weapon states ini adalah negara yang diizinkan untuk memiliki senjata nuklir dan non-nuclear weapon states ini adalah negara yang tidak diperkenankan untuk memiliki senjata nuklir namun diperbolehkan untuk memperkembangkan energi nuklir. Dalam kelemahan NPT ini, perjanjian ini tidak memuat sanksi bagi siapapun yang melanggar kewajiban para pihak pada NPT. Hal tersebut menyebabkan banyak kasus ketidakpatuhan oleh negara-negara anggota NPT. Contohnya pada Korea Utara yang pada saat itu sign out dari NPT. Korea Utara ini pernah menjadi anggota daripada NPT dan dia meratifikasinya namun ia keluar pada tahun 2003 karena ketahuan melakukan uji coba nuklir pada saat itu. Kemudian yang kedua ada konflik India dan Pakistan yang mana peperangan antara India dan Pakistan ini pada saat itu adalah memperebutkan wilayah Kashmir. Nah, India ini tidak meratifikasi NPT. Pada saat pembuatan NPT pun dia tidak mau meratifikasi NPT. Namun dia memiliki senjata nuklir yang dikenal dengan Pokhran 1. Diikuti dengan Pakistan yang kemudian melakukan uji coba nuklir karena tidak mau kalah dari India. Akhirnya pada saat itu India mengeluarkan statement tentang no versus policy, di mana kebijakan itu adalah India berkomitmen untuk tidak menggunakan senjata nuklir sebagai senjata pertama dalam peperangan. Kemudian dari hal tersebut
saya menemukan masalah bahwa yang pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir berdasarkan Non-Proliferation Treaty 1968. Kemudian yang kedua, mengapa negara-negara nuklir weapon states tidak mau menerapkan no first use policy. Sebagai sampingan, India pada saat itu membicarakan bahwa dia menggunakan no first use policy, namun pada tahun 2003 dia mengangkat lagi kebijakan itu karena Pakistan tidak menerapkan kebijakan itu. Jadi lebih kepada saingan gitu. Kemudian yang selanjutnya tujuan penelitian yang pertama mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir berdasarkan NPT 1968. Yang kedua mengetahui alasan mengapa negara-negara nuclear weapon states dalam NPT ini tidak mau menerapkan no first use policy. Yang ketiga menambah dan memperluas pengetahuan serta pemahaman tentang NFU yang dapat berguna bagi perkembangan peraturan penggunaan senjata nuklir dan merupakan salah satu pilar penting untuk terwujudnya pelucutan senjata nuklir secara menyeluruh. Kemudian kegunaan penelitian itu ada dua, yaitu kegunaan teoretis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoretis ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi dalam bidang akademis yang tertarik untuk melanjutkan penelitian ini dan sebagai kepustakaan di bidang hukum internasional. Kemudian peneliti telah berkontribusi untuk mengembangkan ilmu dalam bidang studi HI terkait dengan perlindungan hukum bagi negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir ditinjau melalui NPT 1968. Kemudian kegunaan praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau masukan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti lebih lanjut mengenai kajian tentang perlindungan hukum bagi negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir ditinjau melalui NPT 1968 serta penerapan no first use policy yang merupakan pilar penting dalam terwujudnya pelucutan senjata nuklir. Kemudian yang kedua, diharapkan hasil penelitian ini dapat membuka wawasan bagi para pihak yang ingin mempelajari dan membutuhkan pengetahuan dari pokok-pokok permasalahan yang diteliti secara efisien dan efektif. Kemudian yang kedua ada kerangka pemikiran. Di sini saya menggunakan teori perlindungan hukum, kemudian asas Pacta Sunt Servanda dan prinsip kesatriaan atau chivalry. Kemudian metode penelitiannya pertama ada metode yuridis normatif yang didukung oleh yuridis empiris. Spesifikasi penelitiannya tipe penelitian yuridis normatif dan analisis deskriptif. Kemudian sumber datanya yaitu meliputi data hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian yang kedua, teknik pengumpulan datanya studi pustaka, analisis dasarnya deskriptif, kualitatif yuridis. Kemudian lokasi penelitiannya berada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Fakultas Hukum Untirta, Perpustakaan Universitas Untirta, Perpustakaan Universitas Indonesia, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Banten. Lanjut ke dalam bab 2, yaitu tinjauan teoretis tentang perlindungan hukum bagi negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir, asas Pacta Sunt Servanda, dan asas kesatriaan dalam no first use policy. Teori perlindungan hukum menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya yang melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Kemudian yang kedua, asas Pacta Sunt Servanda menurut Aziz T. Saliba menyatakan bahwa prinsip ini suatu sakralasi atas suatu perjanjian atau sanctity of contracts yang mana dalam hal ini juga tertuang dalam Konvensi Wiener 1963 pasal 26 yang berbunyi every treaty enforces in binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith. Kemudian perlindungan hukum terhadap negara yang tidak memiliki senjata nuklir itu ada beberapa selain di luar NPT, ada Nuclear Safety International Convention, Konvensi Internasional tentang Keamanan Nuklir, Traktat atau Konvensi Internasional tentang Pengawasan Nuklir atau Safeguards, Traktat atau Konvensi Internasional tentang Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir atau Liability. Kemudian asas kesatriaan dalam no first use. Asas ini menjelaskan tentang tata cara berperang yang tidak membenarkan tata cara berperang yang tidak terhormat. Maka perang yang dilakukan oleh negara pemilik senjata nuklir dengan negara yang tidak memiliki senjata nuklir itu juga dianggap sebagai cara berperang yang tidak terhormat. Senjata nuklir itu merupakan salah satu senjata yang bertentangan dengan hukum humaniter dan juga prinsip-prinsip hukum humaniter.
Kemudian bab 3 tentang tinjauan umum mengenai no versus policy. Pengertian dan sejarah no versus policy. No versus ini merupakan sebuah deklaratory policy yang dibuat oleh negara pemilik senjata nuklir untuk tidak menggunakan senjata nuklir sebagai alat perang. Sejarah NFU ini tidak terlepas dari pembentukan NPT, yaitu saat Perang Dunia Kedua setelah uji coba nuklir pertama kali oleh Uni Soviet dan terbentuknya doktrin first use, yaitu menggunakan senjata nuklir sebagai senjata utama dalam peperangan. Kemudian pada Juni 1982, Cina dan Uni Soviet mengambil kebijakan berupa sebuah ikrar universal untuk tidak menjadi pihak pertama yang menggunakan senjata nuklir. Hal ini sebenarnya lahir dari keinginan-keinginan negara-negara non-pemilik senjata nuklir untuk meminta jaminan rasa aman dari ancaman penggunaan senjata nuklir, yang pada saat itu mereka ini tidak merasa dilindungi haknya oleh NPT, sehingga dia meminta kepada PBB untuk memberikan jaminan rasa aman. Pada saat itu PBB mengeluarkan 2 security assurance atau jaminan keamanan. Yang pertama itu negative security assurance dan positive security assurance. Negative ini berarti bahwa negara berjanji untuk tidak menggunakan sama sekali senjata nuklir dalam situasi apapun dan dalam keadaan apapun. Kemudian yang positive security assurance ini memberikan payung. Positive security assurance ini memberikan berupa payung nuklir kepada negara-negara non-nuklir ini sebagai bentuk jaminan rasa aman kalau misalnya diterang dengan senjata nuklir juga, jadi dia dilindungi gitu. Diberikan nuklir umbrella. Akhirnya negara-negara ini sebenarnya tidak mau nih, NWS ini tidak mau meratifikasi atau memiliki doktrin NSA karena itu akan melucuti penggunaan senjata nuklir mereka atau kepemilikan senjata nuklir mereka. Akhirnya Cina dan Uni Soviet ini mengambil kebijakan berupa sebuah ikrar universal untuk tidak menjadi pihak pertama yang menggunakan senjata nuklir. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis penerapan no first use, yaitu conditional dan unconditional. Maksudnya di sini adalah no first use policy ini ada dua penerapannya. Yang pertama seperti Amerika itu punya no first use, tetapi dia itu ada syaratnya gitu. Ada syaratnya berupa misalnya kalau Amerika diserang oleh predator misil misalnya, atau senjata misil lainnya, tapi dia bisa menggunakan senjata nuklir sebagai ancaman penggunaan senjata selanjutnya gitu, sebagai preemptive strikes. Terus kalau unconditional ini biasanya lebih kepada yang tidak sama sekali menggunakan senjata nuklir dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Ini diterapkan oleh Cina, dan conditional ini diterapkan oleh Amerika Serikat, Prancis, UK, dan juga Uni Soviet. Dasar hukum no first use ini pada pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, kemudian Advisory Opinion of ICG 1996, kemudian yang ketiga Additional Protocol 1 Geneva Convention, dan UNSCR atau United Nations Security Council Resolutions 255. Kemudian bab 4 terakhir, analisis perlindungan hukum bagi negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir berdasarkan NPT 1968, dan alasan NWS tidak menerapkan no first use itu yang pertama, perlindungan hukumnya itu terkait kepemilikan senjata nuklir itu berada pada pasal 7 dan pasal 6. Kemudian alasan nuclear weapon states tidak mau menerapkan NFU karena melihat dari sisi fungsi senjata nuklir yang memiliki efek deterrent sebagai lawan. Kemudian yang kedua, biaya perawatan dan maintenance dengan biaya yang tidak sedikit, bahkan bisa mencapai millions and billions, sehingga merasa disayangkan apabila senjata tersebut tidak dipakai. Kemudian yang terakhir, permasalahan adanya kredibilitas NFU yang dapat berganti sesuai kondisi masing-masing negara, geopolitik negara, konflik politik negara, dan kemungkinan besar ada aksi pengkhianatan bagi negara yang mendeklarasikan kebijakan tersebut, karena kebijakan tersebut itu belum mengikat secara hukum dan hanya merupakan unilateral agreements. Kemudian kesimpulannya adalah yang pertama, perlindungan hukum bagi negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir berdasarkan NPT terletak pada pasal 7, bahwa setiap
negara yang memiliki perjanjian regional untuk memastikan tidak adanya penggunaan senjata nuklir berdasarkan wilayah masing-masing itu tidak akan mengefekkan dengan adanya NPT ini, bahkan malah NPT ini mensupport adanya perjanjian mengenai kawasan bebas senjata nuklir atau NWFZ, Nuclear Weapon Free Zones. Kemudian selain itu juga dapat berpatokan pada universalisasi dan aplikasi Comprehensive Safeguards Agreement atau CSA dan Additional Protocol. Kemudian yang kedua, negara-negara nuclear weapon states dalam NPT tidak mau menerapkan NFU karena nuklir sendiri memiliki efek deterrence bagi lawan. Kemudian biaya perawatan nuklir yang terbilang besar sehingga disayangkan apabila tidak digunakan. Dan senjata nuklir sendiri yang sering digunakan sebagai tameng pelindung bagi negara-negara pemilik senjata nuklir yang pada konfliknya merasa terpojokan sehingga merasa lebih memilih untuk tetap menggunakan nuklir dan menjadi pihak pertama yang menggunakannya. Saran dari peneliti adalah sebaiknya negara-negara itu memulai dari niat baik terlebih dahulu untuk mencapai tujuan bersama demi kedamaian dunia dengan membangun political will yang baik serta dialog politik yang konstruktif guna menciptakan perlindungan hukum dalam itikat baik sesuai dalam pasal 6 NPT. Kemudian yang kedua, sebaiknya ada aturan yang tegas mengatur mengenai penerapan NFU sehingga memberikan efek yang mengikat bagi negara-negara pemilik senjata nuklir untuk menerapkan kebijakan yang kemungkinan kecil menyebabkan adanya tindakan atau aksi pengkhianatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sudah. Siap ya. MK mengambil judul undang hukum yang dijalankan hijau dari studi atau Use policy. Ini sederhana. Pertama, bahwa prinsip atau first use policy ini kan tidak diatur dalam NPT. Tidak, ya. Berarti kan judulnya perlindungan gunakan NPT. Di NPT sendiri ada perlindungan bagi negara NWS di pasal 7. Ya. Nah, Dan 6. pasal 7 dan 6. Terus bagaimana